Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Al-ayah sadaqallah wa ba'du. Hadirin, pagi hari ini kita akan berbicara tentang hakikatul ibadah. Hakikat ibadah seperti apa? Kita lihat tadi dari kejauhan saya melihat orang banyak berbondong-bondong pergi ke masjid kita ini. Disebut di Al-Quran sirra'an. Mereka hari'ab, bersegera untuk menuju kepada Tuhannya. Tapi di Al-Quran nanti ada kebalikannya. Mereka nanti keluar dari kubur pada waktu tiupan sangkakala yang kedua. Pada tiupan sangkakala yang kedua, yang tadi saya bacakan di surat Fajar tadi. Pada tiupan sangkakala yang kedua, mereka semua keluar dari kuburnya, dan kemudian orang-orang yang durhaka itu, orang-orang kafir itu bersegera keluar dari kubur, seolah-olah mereka akan sukses sebagaimana di dunia dulu. Mereka segera pergi menuju Tuhannya, tapi sampai sana ternyata ya laitani kuntu turaba. Salah satu kata-katanya seperti itu. Kalau ini kenyataannya, lebih baik dulu kami jadi tanah, tidak jadi manusia. Nah, itu kebalikan dari kita. Kita insya Allah akan keluar kubur, mungkin nanti insya Allah dalam keadaan santai, tenang, karena berada di naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. La dhillu illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Rijalun la tulhihim tijaratan wala bay'an an dzikrillah. Yaitu rijalun, laki-laki, perempuan yang hatinya tertambat ke masjid. Tertambat ke masjid hatinya, bukan mobilnya. Ada juga mobil taruh di masjid, tahu-tahu dia keliling kambang iwak, masjidnya di masjid masjid takwa tu galak ni. Ceramah di masjid takwa raminian mobilnya, perasaan aku pecak pusri. Rame bakal ini. Tahu-tahu sampai di dalam nyai isinya kan. Tak kado nyai di bak mobil kan, gara-gara kan. Hadirin rahimakumullah, mari kita bicara tentang hakikatul ibadah. Pertama, tolong dicamkan Az-Zariyat ayat 58, 51-58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah hakikat yang paling besar dari penciptaan manusia. Allah menyebutkan dengan gamblang, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tolong, tidak ada alternatif lain. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak ada tujuan lain, tidak ada misi lain bagi diciptakannya manusia ini kecuali ibadah. Jadi pertanyaannya harus diubah kita ini. Jangan nanya lagi kita nak ngapo. Lebih dari 4 juta orang di Indonesia sekarang ini sudah tersesat, tidak tahu nak ngapo. Kenapa 4 juta itu? Data BNN menyebutkan 1,5% penduduk Indonesia pecandu narkoba. Orang yang mencandu narkoba berarti orang yang lari dari pertanyaan tentang makna hidupnya. Terakhir lurah 36 miliar. Lembang sini lah, tak usah jauh-jauh nih. Ini berapa miliar sini? Gara-garanya dari 36 dulu pecahnya nih. Jangan turun-turun nih. Hadirin alhamdulillah. Jadi orang yang lari misalnya contoh ini ke narkoba, itu artinya dia tidak menemukan nak ngapo hidup ini. Definisi tentang gembira, definisi tentang sedih, definisi tentang sukses, definisi tentang gagal, itu salah besar. Mereka menenangkan diri dengan taugut, sembahan selain Allah, Tuhan selain Allah, yaitu obat-obatan itu.
Sama baik ini sebenarnya. Kalau dulu tenang merasa dekat patung, dulu tenang merasa dekat ini dekat. Sekarang tenang merasa tenang dekat itu, dan benar. Salah satu narkoba itu namanya tranquilizer. Tranquilizer itu di pucuk kalem. Kalau kalem itu tenang, kalau tranquilizer itu mana ya? Mungkin sakinah lah kira-kira itu kan. Tapi sakinahnya itu dalam ilmu kedokteran itu cuma 30 menit. 30 menit. Dan ongkosnya mahal. Kalau satu orang pecandu narkoba habis 100.000 sehari dan dibutuhkan dari 4 juta orang, berarti kira-kira sekitar 4 triliun sehari itu. Nah, setahun pecahnya sama dengan APBN. Ini contoh kecil orang lari dari kenyataan hidup, dan nggak akan mungkin efek narkoba itu 12 jam. Jadi lewat tuh sholat tuh lewat semuanya. Karena Al-Quran mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Itu masih mabuk. Tak kado dia nak sholat. Ini keprihatinan kita galau-galau. Tolong kita camkan untuk itu. Ini orang yang salah tidak lagi mengetahui hakikat hidupnya. Jadi hakikat hidup kita adalah diciptakannya kita hanya untuk ibadah. Pertanyaannya tinggal sekarang ini, mak mano kita ibadah, atau jalan mano supaya jalan itu ibadah. Nah, jalan ibadah Allah sudah menyebutkan cuman siko juga. Jalannya cuman siko. Yang itu kita minta 17 kali sehari semalam minimal kita minta. Tak bosan-bosan kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan itu, jalan yang mana? Karena jalannya cuma siko. Yang untuk ibadah ini siko. Di luar itu tidak berlaku. Kata Allah di Al-Quran surat Ali Imran, "Wa man yabtaghil ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi jalan ini memang banyak, jalan-jalan di dunia ini banyak, rayuannya banyak, tampilannya banyak. Meloklah sini, meloklah sini. Apalagi sekarang ini demokrasi ini kan. Demokrasi baik, ada orang yang ngomong kita ini demokrasi baik, termasuk dalam beragama. Jadi kalau di rumah itu agamanya campur-campur tidak apa-apa. Saya hebat nih aneh. Jadi bukan itu. Jalan ini cuma satu yang benar-benar nilainya ada ibadah, supaya kita tidak juga kadek bahasa Palembangnya, tidak menyesal nanti. Jalan itu satu, dan jalan itu terkadang mata kita tidak mampu menyaksikan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pernah dengar cerita orang pergi haji nggak bisa ngelihat Ka'bah? Benar, ada yang mah itu. Sama di kehidupan ini banyak orang yang tidak bisa menyaksikan ini jalan kebaikan. Ada orang lewat masjid, berkali-kali lewat masjid, tidak pernah mampir ke sini, tidak nyingok dia di sini ada apa, tidak nyingok, tidak kelihatan jalan ini. Masya Allah, lu benar ini seperti itu keadaannya. Ada orang melihat, ada orang miskin yang butuh bantuan, tapi tidak nyingok dia. Itu jalannya. Apa kata Allah? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Apa itu jalan yang mendaki? Jalan Islam ini jalan di mana kita memberikan nafkah untuk orang-orang fakir dan untuk kerabat kita yang menderita, yang kekurangan dan sebagainya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak jadi marah kepada sepupunya, walaupun sepupunya itu telah memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Ada di Al-Quran di surat An-Nur. Tadinya Abu Bakar marah akan mencabut subsidi kepada sepupunya itu, tapi setelah turun surat An-Nur memberitahukan bahwa yang memfitnah itu adalah dari kalangan kalian sendiri dan diminta untuk bertobat, maka kemudian Abu Bakar juga termasuknya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu berbuat baik jangan tanggung-tanggung, teruskan baik sampai kapanpun. Tidak tergantung wong yang dinjuk, tidak tergantung wong yang ditolong. Jadi walaupun yang ditolong itu nakal, walaupun yang ditolong itu jahat, tetap baik, perbuatan baik kita ini harus dilakukan karena tidak ada alternatif lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidurnya kita, bangunnya kita, begawenya kita, bedagangnya kita, salatnya kita, galo-galo itu adalah dalam rangka ibadah. Itu pertanyaan yang mesti disampaikan.
Jadi ibadah pengertiannya adalah secara umum, galo-galo eksistensi keberadaan kita di dunia ini, baik itu suara batin, baik itu apa yang ada kita pikiran, apapun sikap dan tingkah laku kita, semua mesti bernilai ibadah. Itu ayat itu menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, ibadah mesti dilakukan di tempat yang benar, di jalan yang benar. Jalannya cuma sikok, yaitu jalan Islam. Di surat Al-Hajj disebutkan, itulah jalan yang dari dulu, sejak dulu yusamma bikumul muslimun. Kamu telah dinamai sebagai seorang Islam dari sejak dulu sampai nanti hari kiamat. Jangan cari jalan lain. Fatafarraqu an dinillah. Kalau kamu cari jalan lain, kamu akan berselisih. Ngapa kita ni perselisihan sekarang ni tajam? Karena banyak jalan lain yang ditempuh. Otaknya, wongnya Islam, KTP-nya Islam, kalau Islam, tapi otaknya diisi lain. Kan gitu. Diisi ilmu lain. Jalannya jadi lain. Badannya Islam, maksudnya ini fitrahnya Islam, tapi diisi cara lain. Badannya diwarnai warna lain. Maka Allah sampai mengatakan sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Siapa yang paling bagus warnanya selain warna Allah, dan kepadanya kami menyembah. Jadi sekali lagi, menyembah itu warnanya nak sikok cuman, jangan salah pula kaki. Ngapa baju kami ini beda-beda? Bukan baju, tapi warna dalam hal ini Islam ini. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, ada yang nanya, kalau kita ibadah, nak ngapo? Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita ibadah? Al-Quran menjelaskan di banyak tempat, tujuan ibadah juga satu. Jadi tidak payah kita mengingatnya. Tujuan ibadah cuma sikok. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Cuma sikok. Tujuan ibadah hanya satu, yaitu takwa. Mencapai derajat takwa. Perhatikan, derajat takwa. Al-Quran mengatakan begini, fattaqullaha mastata'tum la tarkabuna tabaqan am tabaq inna sa'yakum lasyatta. Jadi takwa itu memang berderajat. Maka tujuan ibadah adalah mencapai derajat takwa itu. Ada yang di sini mencapai, ada di sini, ada di sini. Tapi kalau takwa. Jadi jangan salah. Jadi ada yang di sini takwa dia saja. Jangan ngomong, "Wah, kamu tak takwa." Tidak, takwa sudah. Ada yang di sini, ada di sini. Berbeda-beda. Yang paling tinggi adalah yang disebut di Al-Qur'an, "Inna awliya'ullah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kalau kita lah nyampe derajat itu paling tinggi. Apa cirinya? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi rasa takut dan khawatir terhadap dunia. Kita masih khawatir. Tadi itu malam tidur, begitu nak ke tempat tidur, balik lagi ke pintu, lah dikunci lom. Khawatir kaki maling masuk, kan geram itu kan. Tadi waktu turun dari mobil ke sini, lah kekunci lom mobil itu kan. Kalau subuh-subuh ini ada yang nak silaturahim ke dalam mobil, masih khawatir. Khawatir ini kaki makan apa, khawatir anak kita mak mano, khawatir ini itu segala macamnya. Wong tua malah ada yang sangat khawatir mak ini ngomongnya. Nah, anaknya ini lah umur 25, masih belum boleh menikah. Bah, aku nak menikah bah, udah umur 25 wajib bah ini bah, pecah Nabi Muhammad. Jangan dulu nak. Ayah ini sama ibu kau belum nyicipi mak mano gaji kau. Nah belum nyicipi pula. Nah khawatir sama dunia masih nak nyicip. Sudahlah. Yang paling tinggi sudahlah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Derajat ini hanya dicapai salah satunya secara zahir oleh Abu Bakar Siddiq. Waktu itu, ketika Abu Bakar Siddiq tidak ada khawatir lagi. Begitu kumpulkan infak, maka Abu Bakar mengumpulkan seluruh hartanya dikasih kepada Rasul untuk di jalan Allah fi sabilillah. Maka kemudian ditanya, "Ma baqiya indaka ya Abu Bakrin?" Abu Bakar, kalau seperti ini, lantas kamu nanti di rumah di mana? Untuk anakmu mak mano, kira-kira mak itu. Apa sisanya padamu? Abu Bakar jelas cuma mengatakan Allahu wa Rasuluhu
Kalau kita tidak sampai sana, wong kita kalau lagi berbuat baik terus ngomong, ya kita lagi berbuat baik nolong wong terus ngomong mak ini, mau kasih pak ini. Jawaban kita apa? Mau kasih tidak pacak dimakan. Ya, mau kasih tidak pacak dimakan katanya kan. Abu Bakar tadi jawabnya Allah wa rasuluhu, cukup untukku. Subhanallah. Ya kalau sudah kita sampai itu, kumpulkanlah handphone pagi ini, tolong tunjukkan pengurus masjid ini biar dijual kalau ini lumayan ini kan. Jadi satu, tujuan ibadah untuk takwa. Lantas sekarang, takwa itu apa sebenarnya? Takwa itu adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Jadi kalau mau sukses dunia akhirat ya takwa. Kalau mau sukses betul-betul sukses, takwanya yang paling tinggi kira-kira itu. Kalau setengah sukses mungkin setengahnya lagi kurang dari itu. Dalilnya di Al-Quran disebut seperti ini. Wa tazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah untuk kampung akhirat. Bekal yang paling bagus dibawa ke akhirat adalah takwa. Itu kata kuncinya untuk di akhirat. Jadi di akhirat nanti cuman yang digawa adalah takwa. Itu yang sah. Itu yang valid bahasa kitanya. Tiket itu bah yang pacak kage untuk masuk ke berbagai arena yang ada di surga kage. Sikok itu bah. Gawa itu masuk kita ke kampung akhirat dalam keadaan bahagia. Di dunia takwa nak digawa kemana? Takwa nak digawa kemana? Bawalah ke seluruh penjuru bumi ini, ke tempat di mana kita berada, bawa takwa, ya, kan disebutkan wattaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa? Karena satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu ada takwa, maka masalah kamu tidak diselesaikan oleh kamu, tapi yang menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman menyelesaikan Allah itu tidak sembarangan. Biasanya Allah menyelesaikan masalah kita itu dalam keadaan genting. Di Al-Quran ditanyakan mak ini, wazulzilu, sampai orang itu diguncangkan sampai tidak tahan lagi, sampai nyaris putus asa. Sampai orang itu berteriak, mata nasrullah, kapan bakal selesai masalah ini? Maka kata Allah, ada inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah sudah dekat nak datangnya mak itu. Almarhum Kiai Haji Rahmat Abdullah itu pernah ditanya oleh bininya. Bininya ngomong mak ini, "Pak, duit kita di dompet lana habis. Mak mana kita makan minum nih kaki?" Kira-kira mak itu pertanyaan ringkasnya. Kata Kiai Rahmat, habisi sekalian. Nah, mak mana untuk besok? Karena Allah akan menyelesaikan masalah rezeki itu dengan cara kalau dompet lah kosong berarti nak diisi. Kira-kira lagi ngisinya dari mana tak tahu. Itulah yang kedua, wa may yattaqillaha ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaidahnya begitu. Makanya kita disebutkan kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah, kumpulkanlah harta segala macam. Walaupun tadi disebutkan hubban jamma. Kita ini sama harta tegilo-gilonian. Bahasa Indonesianya gandrung. Gandrung sama harta, gandrung nian. Beli mobil baru seminggu tak ke masjid. Soalnya ngelap terus, ini dilap terus, alangkah bagusnya, alangkah bagusnya deh. Seminggu, baru setelah seminggu baru ke masjid, deh. Bawa yang carry yang lama pula, bukan yang baru tadi, deh. Gara-gara itu kan, sayang yang itu kaki ini. Alasannya di masjid sendal bayi hilang, kan? Apalagi yang lain, astagfirullah, gandrung sama dunia kita. Maka itu kaidah takwa, bawalah kemana takwa akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, lanjut. Nah, ibadah itu akan tampak dalam kehidupan kita, atau kita akan bisa beribadah. Ngapa kita beribadah? Apa motivasi kita ibadah?
Motivasi ibadah cuma dua. Disebut oleh Imam Ghazali, yang pertama ta'zim. Motivasi ibadah yang pertama adalah ta'zim. Mengagungkan Allah, dan kita ini tidak kata apa-apanya. Ini kaki saya bekas robek. Ini tadi masih sakit. Duduk di antara dua sujud itu masih sakit. Sakit masih ini. Menunjukkan punya keterbatasan. Kita galau-galau syaiba, rambutnya yang tua ini memutih. Itu keterbatasan galau. Sedangkan Allah ta'zim mu'azim. Allah tidak punya keterbatasan. Kita agungkan Allah semata, kita ini kecil. Jadi makanya kalau kita ibadah, misalnya contoh waktu lagi sholat, lepas semua gelaran kita itu, lepas. Dak kate yang doktor, dak kate yang jenderal, dak kate wong kayo, dak kate wong miskin, dak kate tua, dak kate muda, dak kate yang ganteng, dak kate yang jelek. Seluruhnya adalah abdun min ibadillah, hamba Allah semata, kecil gitu. Maka ibadah itu menunjukkan motivasinya satu, ta'zim. Agungkan Allah, kita ini kecil. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Orang Yahudi itu nekat nian. Di Al-Quran disebutkan nahnu aghniya. Ngomongnya begitu, berani nian dia ngomongkan. Nahnu aghniya, kami kayo, Allah miskin. Katanya mah itu. Bahasa Palembangnya kurang ajar spikul. Jadi jangan merasa kaya. Di Al-Quran maka surat yang pertama turun Ar-Ra'ahu Istaghna, surat Al-Alaq itu. Kalau manusia sudah merasa kaya, merasa cukup, sudah merasa hebat dengan kedudukannya, tidak dekat pada ibadah. Mohon maaf, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kalau ngerasa dengan jabatannya sudah merasa cukup, dia tidak akan datang ke masjid. Tengok itu baik, saudara. Kalau di antara pejabat masih datang ke masjid, berarti dia merasa jabatannya itu tidak cukup untuknya. Yang mencukupi adalah Allah. Kalau wong kaya datang ke masjid, berarti kekayaannya tidak mencukupinya. Yang mencukupinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang miskin datang ke masjid, apalagi itu. Kalau tidak datang ke masjid, apalagi nak dicukupi ini. Aku tidak tahu lagi nak ngomong kenyo. Astaghfirullahaladzim. Sudah miskin tidak datang ke masjid, nak kemana lagi gitu. Mintalah banyak-banyak di sini. Ada tempatnya gitu. Subhanallah. Memang enggak kejingoan. Ini nanti hakikat ibadah yang kedua, yang ketiga. Nah, selanjutnya, motivasi kita ibadah tadi cuma ada dua. Satu ta'zim, yang kedua adalah ni'amillah, bini'amillah. Bini'amillah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu berusaha mengingat dan menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kamu menghitungnya walaupun dengan kalkulator yang paling canggih sekalipun. Coba kaki ini balik yang ada kalkulator, pernah nyingok atau di handphonenya ada kalkulator, kamu tulis angka 0 sebanyak-banyaknya. Bisa tak? Tidak bisa. Nyetop dia gara-gara kalau sudah nolnya 12 ikok lah stop dia. 0 12 ikok berarti triliun. Kita baca tulisan itu juga, tak kado aku punya duit semak ini. Kira-kira maknya itu sih. Tak sampai segitu. Gak mampu kita menghitungnya. Tapi nikmat Allah yang diberikan kepada kita, subhanallah. Hadirin. Maka kata Imam Ghazali lagi nih, orang yang tahu ilmu itu masih cetek, baru level 1, itu biasanya cirinya sombong. Belagak dia kan. Akulah paling berilmu ini. Orang yang tahu ilmu level 2 biasanya ngerti hikmahnya. Oh, mak ini. Orang yang tahu ilmu level 3 yang paling tinggi nangis terus tiap hari. Di Al-Quran di surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Coba
Aku njuk tahu yang paling mudah weh. Nih. Kamu pacak ngedip galau dak ini sekarang nih? Pacak? Pacak bukanya lagi dak? Nutup buka pacak? Jangan kira ini ringan. Minggu yang lalu saya bertamu ke tempat sohib saya. Anaknya menderita penyakit, kalau bahasa kedokteran itu labor ophthalmic. Jadi kelopak matanya itu nyampak terus. Dulu di TV ada artis namanya Herman Ngantuk. Jadi nak siang, nak pagi, nak malam ngantuk tuh lah. Jadi kalau kamu ngantuk tuh pecahnya nyampak terus tuh kelopak. Boleh baik ngantuk. Oke. Labor penyakit itu karena mitokondria di dalam tubuh manusia. Mitokondria itu pabrik, powerhouse. Pusri 2B kan nak powerhouse-nya pakai batu bara. Nah, kira-kira itu. Pabriknya itu. Pabrik di tubuh kita ini menciptakan apa yang disebut ATP, adenosine triple phosphate. Itulah tenaga. Tenaga itu digunakan untuk otot ini mengangkat beban. Ini otot, ada ototnya, ngangkat beban. Waktu buka itu ngangkat. Waktu nurun tuh relax. Buka nutup itu terus kan. Nah, selama hidup kita kedip-kedip terus nih. Kamu hitunglah semenit berapa kali kedip. Kalau kamu semenit main ini bayi itu, pedih juga matoh. Berapa kedip? Ini butuh ATP. Makin ngerti orang itu, dan ini ATP ini berat ini. Contoh, 100 gram nasi yang kita makan itu kira-kira 500 kalori, man. Atau 1 gram nasi itu, gula itu kira-kira jadi 36 ATP. Jadi kalau makin orang itu ngerti kepada ilmunya, makin nangis kayak gitu. Jadi kalau uang itu lagi belagak-belagak main ini ngerti ilmunya dia paling benar, anjok sabar baru level 1. Jadi jangan kamu ngomong level 1 kamu cek, bebala kamu lagi ini, biarkanlah baik lagi. Doakan baik, mulai naik level kedua, level 2 lah lumayan, ngerti hikmahnya. Oh iya nian, kata Rasulullah, hikmah sholat subuh ini akan menjadikan jiwanya segar. Itu hikmahnya. Tolong temukan. Kalau habis sholat subuh dan sudah pengajian masih tidak segar jiwanya, belum ketemu level 2 berarti kan? Nih, Rasul menjamin siapa yang pergi sholat subuh, maka jiwanya akan segar. Kata orang Yunani, mensana in corpore sano, jiwanya segar, badannya juga segar. Ini tidak lesu-lesu dia guys. Hadirahmukumullah, itu motivasi ibadah. Lanjut. Ciri-ciri wong ibadah ada 3. Kalau kita punya 3 ini, berarti kita ibadah. Kalau tidak punya 3 ini, berarti tidak ibadah. Yang pertama, ada disebutkan ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyata duna jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Yang pertama adalah khudu. Khudu. Bahasa kitanya badannya tunduk, luwes. Makanya kalau kita rukuk itu rukun sholatnya rukuk itu kan ini kan jangan tanggung-tanggung. Wong sehat-sehat rukuknya ini masih agak tegak itu jangan, kecuali rematik apa boleh buat rukuk agak payah nih. Tapi rukuk itu badannya tunduk nian, sujud 7 tulang kena. Jangan tanggung-tanggung merasa rambut aku ini habis kena wax, kena apa itu kan. Sayangnya kalau nempel ke sujudnya. Jadi sujud itu agak diangkat ini permukaan sujud dia udah nempel. Makanya sayang nih. Jangan tunduk nian. Itu ibadah dalam sholat. Sama itu. Wong ibadah dalam prestasi. Olahraga itu ibadah. Olahraga ibadah. Maka nak benar-benar nian, badan nak dihudukkan nian. Kamu pacak keseliu, main bulu tangkis, nyemesnya lurus lemak itu kerak, patah tulang nih. Tapi nyemes harus agak ini, kira-kira itu. Huduk, badannya tunduk. Wong betani nyangkol, huduk, badannya tunduk. Jangan ngerasa terpaksa. Pembantu cleaning service, huduk badannya gitu. Jangan suruh ngepel ini pokoknya. Nah, ini harus dihayati nih badan tuh kan. Pecahnya kita nyingok itu. Saya pernah lihat polisi lalu lintas di simpang Lorong Kulit berapa tahun yang lalu. Inilah pensiun. Polisi itu sering diunjuk hadiah. Rasanya seingat aku juga pernah nunjuk hadiah nih. Bagus nih cara ngatur lalu lintas itu, gerakan-gerakannya. Jadi misalnya dari sana stop.
non-stop sambil agak menari dikit itu, nyingoknya lego gitu ya. Ya, kalau yang lain kan tidak lego gitu, nyingoknya ningok gitu, ini nyingoknya lego nih, enak itu, seneng nih nyingoknya, itu badannya khudu gitu, enak. Selidik punya selidik, rupanya dia guru karate, tapi memang dia menjiwai sebagai polisi lalu lintas. Di Amerika tuh polisi lalu lintas mah itu, kalau lagi sepi dia menari di jalan itu, sambil ngaturannya sambil joget. Kalau kita di sini kan tidak melotot sambil gimana, sapolah ini kan kira-kira mata hati-hati nih. Badannya harus khudu jadi subhanallah. Ini ciri orang ibadah. Di kantor mah itu juga. Serius, tidak pura-pura nih. Begitu bos nyingok, cacak ngetik. Begitu udah lagi game lagi. Nah, ada khudu badannya nih. Badannya khudu, ibadah tuh badannya khudu. Yang kedua, ciri ibadah tadalul. Hatinya juga tunduk. Kalau tadi tunduk badan, ini tunduk hati. Hati juga tunduk. Kita paksakanlah kira-kira. Kapan lagi? Al-Quran mengatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi wahai orang-orang beriman kamu khusyuk? Kapan lagi kata Allah? Pertanyaan kapan lagi itu yang disebutkan oleh ulama. Kalau kamu ibadah seolah-olah kamu itu nak mati besok, tidak ada kesempatan lagi. Inilah terakhir. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Soekarno, ada dua kejadian yang bisa dicatat. Cukup bagus kejadian ini. Yang pertama waktu di Digul, pagi hari pengawal yang Belanda itu datang masuk ke dapur. Ada yang memang dia diasingkan di satu rumah kan, di dapur ngomong sama pembantu rumah itu. Ya, Mbok katanya, kenapa ini kamu masak-masak ini? Masak serundeng, lah serundeng. Apa itu yang dari apa tuh? Yalah kelapa tuh, masak serundeng itu. Kalau kita sambil lingkung kalian, masak itu. Nah, ngapa kan masak-masak ini? Untuk tuan presiden maksudnya, untuk Soekarno. Tidak usah masak, Mbok. Siang ini kami lah nunggu surat keputusan dia nak dieksekusi. Soekarno dengar dari dalam rumah. No, siang ini aku nak dihukum mati. Apa yang dilakukan Soekarno? Wudhu dia. Wudhu. Beliau itu murid Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi Soekarno itu murid Kiai Umar Said Cokro Aminoto. Muridnya ada 3. Wong besak galo macam-macam. Murid yang keduanya adalah Samaun. Murid yang ketiganya adalah Kartosuwiryo. Jadi ada 3 muridnya yang unggul nih, 3 ikut Soekarno, Kartosuwiryo, Samaun. Soekarno wudhu. Habis wudhu bentangkan sejadah, sholat duha dia, doa. Jadi kata Soekarno, begitu dengar aku nak mati, kata dia, begitu dengar aku nak mati, aku ingat itulah wudhu paling khusyuk selama hidup aku. Itulah sholat 2 rakaat yang paling khusyuk. Itulah doa yang paling khusyuk. Sampai derajat itu gitu loh. Itu gambarnya hati tadalul. Kan kita tidak kan ngerasa. Kita sholat subuh tadi ngerasanya apa? Zuhur kaget juga masih sholat. Jadi kita tidak pernah fokus bahwa kita mungkin saja zuhur kaget disolatkan wong. Jadi hati ini nak tunduk, dipaksakan niat memang. Itu sholat. Sama ketika mengerjakan sesuatu di kantor, kita dagang, kita apapun profesi kita, keadaan kita mengerjakan dengan hati yang tunduk. Subhanallah. Tadi kita juga, kita lagi sholat, ada anak-anak rame coba. Apa yang kita lakukan? Anak-anak kalau ke masjid ini kata kuncinya cuma kok abahnya yang harus ngasih tahu, atau yainya kalau dibawa oleh yainya. Ini kalau kita pengurusnya tidak perlu nak ini, karena kalau pengurus negur kaget salah mah ini. Ringam, jangan kesini lagi lah, salah deh. Nah, tapi kalau bapaknya, saya misalnya ngajari anak-anak saya, sebelum ke masjid saya tanya dulu, nak sini, kita nak ke masjid, mau mana kira-kira? Melok tak? Melok ya? Kaget ke masjid nak ngapa? Nak berlari-lari? Oh, boleh. Tapi habis sholat, nah, waktu sholat jangan berlari-lari. Mau mana? Sepakat? Nah, gitu bang kira-kira.
Jadi waktu sholat ringam dia nyingok main ini kan. Tapi tidak berlari. Begitu habis sholat dia nyuel aku nih. Bah, selesai sholat hari ya. Di luar tapi dia boleh di teras sana kira-kira nih. Kompromi bela. Memang itu gawe dia kan. Tidak apa sih kita nak nyegahnya. Kecuali kalau kamu yang berlari aku tidak tahu. Jadi ini cerita jadi hati yang tazalul, ya. Memang harus dilatih, begitulah manusia. Dan yang ketiga, ciri wong ibadah adalah mahabbah, cinta, senang dengan yang digawekan itu, senang yang digawekan itu. Nabi Muhammad itu ditanya oleh sahabat, bagaimana sholatnya Nabi Muhammad? Beliau mengatakan begini, Bilal, rehatkan kami. Bilal, rehatkan kami. Tolong ini catatan. Bilal, rehatkan kami. Di luar itu berarti penat. Di luar itu berarti stres. Minta kepada Bilal, rehatkan kami. Bilal itu siapa? Muazin. Berarti kalau Bilal, rehatkan kami, maksudnya Bilal, azanlah, kita sholat. Sholat adalah rehat. Di luar sholat, stres. Kira-kira mah itu. Jadi sholat adalah kesenangan. Mahabbah, cinta gitu. Begawe juga cinta. Pergi ke pusri, sudah pakai baju apa ini? APD itu, yang ini kopcah topinya itu kan, baju yang ada ininya, simbol-simbol pakai pusri, pakai nama pula, yuoro sak nih, ya pakai sarung tangan, pakai apa, wis gagah nian, naik motor trail, ya nih, mana pusri, cinta nian nih, wis subhanallah, begitu memang, itu baru ibadah. Tapi kalau sekenonya baik, pergi ke pusri, pakai sandal jepit, masuk di pabrik, kecelakaan kerja. Nah, itulah ceritanya. Masya Allah. Jadi ada mahabbah, ada cinta. Datang sholat, semacam merasa fokus. Makanya ini contoh ya. Saking cintanya sholat itu, maka barisan depan berebut. Gitu kan. Ini lumayan nih, sudah penuh galau. Kecuali kan tadi bagian imam memang kamu tidak ada ngisinya. Ini. Di masjid lain itu belakang kalau yang depannya masih kosong. Woi Pak, lajulah ke depan Pak. Kesian ku nyingok pengurusnya itu kan ngomong-ngomong 3 kali. Ke depan lah Pak Bayu. Diaturi, mungkin suatu saat dinjuk burgo depan ini kan. Nih. Di depan ada burgo, di belakang kati. Nah, kira-kira itu baru datang ini. Mahabbah itu ciri cinta. Dan terakhir penutupnya, ibadah itu cirinya di suatu tempat di badan kita namanya syuur. Bahasa kita perasaan. Jadi ibadah itu tempatnya bukan di ini, bukan di akal, di otak, kuat akalku tidak. Bukan di badan, lemak rasa ibadah, bukan. Tapi ibadah itu hakikatnya adalah syuur. Perasaan, tapi perasaannya dua blended, bahasa rokoknya blended, diracik jadi sikok. Apa itu dua? Khaufa wa tama'a, khauf dan roja. Itulah rasa ibadah. Jadi ibadah itu bukan rasa nyingok wong lain, riya, ujub, kage. Ibadah itu bukan ada tujuan lain. Ibadah itu bukan apa-apa. Tadi sudah aku terangkan galau. Ibadah itu di badan kita, di diri kita ini rasanya setiap hari kita merasakan khauf dan roja. Khauf dan roja. Khauf artinya takut, roja artinya harap. Ini kira-kira contohnya ini. Kalau kita lagi ada masalah, Nabi Muhammad ngasih tahu, kalau kamu ada masalah, wudu, sholat 2 rakaat. Pecah Soekarno tadi. Nih, sholat, wudu, sholat 2 rakaat. Nih, kemudian berdoa. Doanya kan ini. Kalau itu dosa, doanya kata Rasulullah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu penutupnya. Nih, coba kita baca Sayyidul Istighfar itu kan. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, nikmatmu yang kau berikan padaku ternyata aku pakai untuk maksiat. Aku berdosa nian. Apa boleh buat ya Allah? Lah telanjur itu kan. Nah kemarin-kemarin itulah. Mak mano lagi gitu. Kita ngerasa berdosa, takut nian gitu kan. Tapi kita masih harap. Tapi ya Allah, menurut ayat-ayatmu, dak kata yang ngampuni dosa kecuali Engkau.
Jadi aku minta ampun bayar kira-kira itu. Kira-kira itu. Ado roja. Begitulah terus kira-kira bahasanya. Contoh yang lain lagi. Nih, ada orang nasihati saya, bagus banget. Tidak mungkin masalah di dunia ini kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak mungkin masalah yang diberikan kepada kamu kecuali ada penyelesaiannya pada Allah juga. Maka cukup bagi kita sekarang setiap kita punya masalah, ungkapkan masalah kita kepada Allah, kita jalani secara sunatullahnya, duniawinya kita jalani usahanya, tapi sebenarnya penyelesaiannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah khauf dan roja. Kalau sudah itu lemak nian kita nih, maka doa itu akan naik turun seperti itu. Kadang-kadang kita merasa lego, karena kita penuh harap pada Allah. Kadang-kadang kita merasa ciut takut karena kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, kalau sudah itu hidup kita akan lurus. Insya Allah akan lurus. Mudah-mudahan galau-galau ini akan bermanfaat untuk kita. Galau-galau intinya saya ulangi ringkasannya, diciptakan manusia misinya cuman untuk ibadah. Jadi tidak untuk yang lain-lain. Yang kedua, tujuan dari ibadah adalah takwa. Yang ketiga, takwa itu adalah kunci kebaikan kesuksesan dunia akhirat. Yang ketiga, bahwa ibadah itu didasari satu, keagungan Allah. Yang kedua, nikmat Allah yang demikian banyak. Kemudian yang keempat, ciri-ciri ibadah ada 3. Badannya tunduk, hatinya tunduk, rasanya ada cinta terhadap semua yang dilakukannya itu. Kemudian yang terakhir, bahwa ibadah itu ada pada seseorang, cirinya orang itu terus beribadah kalau perasaannya khauf dan roja. Kalau sudah seperti itu, subhanallah, ungkapan subhanallah jadi bermakna, astagfirullah jadi bermakna, sedekah serupiah jadi bermakna, mendidik anak bermakna, nasihati istri bermakna, marahnya kita juga bermakna. Karena itu khauf dan roja, karena ada rasa takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Kalau sudah itu tauhidnya benar, itulah hakikatnya. Dan rasakan itu galau-galau. Saya berlatih untuk itu, kita galau-galau berlatih untuk itu. Kedudukan kita pada dasarnya ada di sisi Allah. Allah mengatakan, wala tuzakku anfusakum, jangan ngaku kamu suci, jangan ngaku kamu paling bagus. Tidak usah, Allah yang maha tahu tentang itu. Tidak perlu nak disiarkan, tapi perlu untuk diberikan contoh. Terutama kita sebagai kepala rumah tangga, nak nunjuk contoh sama istri dan anak-anak kita. Itu wajib tunjuk tahu. Tunjuk tahu. Jadi abah tadi pengajian main tunjuk tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qul safran adim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, wa nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan sadiqa, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.